Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala membukakan rahmatnya untuk kita, membukakan kebaikan untuk kita, sehingga dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita, kita bisa bangun di pagi hari ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat subuh. Kemudian alhamdulillah kita duduk bersama mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, belajar Al-Quran, belajar apa yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita maklumi bersama bahwa Nabi kita Muhammad yang diutus kepada kita umat Islam dari masa sahabat sampai sekarang ini dan sampai nanti datangnya hari kiamat, tidaklah meninggalkan kepada kita harta, tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham yang Allah Subhanahu wa taala tinggalkan kepada kita lewat nabinya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan nabinya adalah ilmu, adalah Al-Quran dan sunnah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihat kepada kita untuk berpegang dengan kedua hal tersebut, dan kita akan hidup bahagia di atas muka bumi ini. Kita akan hidup penuh dengan ketenangan dan kesenangan di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini jika kita berpegang dengan keduanya. Jika kita berpegang dengan keduanya. Al-ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini, sebagaimana yang diumumkan, kita akan berbicara sedikit terkait dengan asbab as-sa'adah, sebab ia membuat kita hidup bahagia di dunia ini, demikian pula nanti di alam barzakh dan setelahnya di alam akhirat di hari kiamat kelak. Sebab kebahagiaan perlu kita ketahui sebelum kita membahas sebab yang akan membuat kita bahagia di atas permukaan bumi ini.
kita harus mengetahui bahwa kita akan bahagia di atas permukaan bumi ini kalau kita melakukan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sebab untuk bahagia. Kita harus belajar dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta hadis dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih agar supaya kita mengetahui apa yang kita bisa lakukan agar supaya dalam kehidupan ini kita mendapatkan kebahagiaan. Jangan sampai kita seperti kebanyakan orang yang berpandangan bahwa kita akan bahagia kalau punya kedudukan yang tinggi. Kita akan bahagia kalau punya harta yang banyak. Kita akan bahagia kalau kita punya makanan dan minuman yang enak. Ketahuilah, semua itu adalah bukan yang menunjukkan kita akan bahagia. Kalau seandainya kedudukan yang tinggi itu akan membuat seorang hamba itu bahagia, maka Fir'aun yang punya kedudukan yang paling tinggi, dialah yang akan bahagia. Tapi kita melihat Fir'aun, apa yang dia dapat? Dia punya segalanya. Punya harta. Banyak. Bahkan dia katakan sungai di Mesir itu mengalir di bawahnya. Dia punya jabatan dan kekuatan yang paling tinggi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan itu tidak menjadikannya bahagia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia bersama para tentaranya di lautan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa aghraqna ala fir'aun wa kullun kanu dzalimin. Kami tenggelamkan ala Fir'aun, pengikut Fir'aun, tentunya dengan Fir'aunnya. Dan semuanya mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi kedudukan tidak mampu menolongnya, menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang tinggi tidak mampu menolongnya dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan, bahwa kebahagiaan bukan kita punya kedudukan yang tinggi. Demikian pula kebahagiaan bukan pula dengan kita memiliki harta yang banyak. Kalau kebahagiaan itu dinilai dengan banyaknya harta yang dimiliki, maka Qarun lebih utama untuk bahagia. Kita tahu Qarun itu punya harta yang sangat banyak. Bahkan berat dipikul oleh orang-orang yang kuat. Banyak sekali hartanya. Banyak sekali. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pemberiannya terhadap Qarun, wa atainahu minal kunuzi ma in mafatihahu la tanu'u bil usbah ulil quwwah. Kata Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Qarun di surat Al-Qasas, kami berikan kepadanya berupa al-kunuz, perbendaharaan yang sangat banyak. Yang mana kuncinya bukan hartanya. Kuncinya itu berat dipikul oleh orang-orang yang kuat. Itu baru kuncinya. Belum lagi hartanya. Tapi apakah dia hidup bahagia? Dengan banyaknya hartanya seperti itu melimpah? Tidak. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia ke dalam tanah. Padahal dia orang yang paling banyak harta. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqasabna bihi wa bidarihi
al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, fakhasafna bihi, kami tenggelamkan dia di bumi, wa bidarihi, dan rumahnya. Semua hartanya tenggelam, hilang. Kalau seandainya harta adalah merupakan lambang kebahagiaan kita di kehidupan dunia ini, maka Qarun lebih utama bahagia. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia ke dalam dengan rumahnya. Fama kana lahu min fi'atin yansuruna, maka tidak ada satu kelompok pun yang bisa menolongnya. Tidak ada yang bisa menolongnya. Wa ma kana minal muntasirin, dan dia juga tidak termasuk dari orang yang tertolong. Ini Qarun yang punya harta yang banyak. Dan juga perlu kita ketahui juga, kebahagiaan bukan memiliki pakaian yang bagus, makanan yang enak, minuman yang lezat. Bukan. Bukan itu yang dinamakan kebahagiaan. Kenapa? Kalau itu merupakan lambang kebahagiaan. Coba kita lihat orang-orang kafir. Punya pakaian yang bagus, makanan dan minuman yang banyak. Bahkan kalau kita perhatikan, orang kafir itu banyak lebih kaya daripada orang Muslim. Tapi itu bukan lambang kebahagiaan. Itu hanya nikmat yang sementara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru matwal lahum." Apa gunanya hidup dengan kemewahan kalau ujungnya adalah neraka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru yatamatta'un." Orang-orang kafir hidup dengan penuh kenikmatan. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka makan seperti hewan ternak makan. Mereka makan seperti hewan. Tapi kata Allah, wan naru matwal lahum. Tapi neraka adalah tempat kembali mereka. Kalau kita hidup bahagia, penuh dengan kenikmatan di dalam kehidupan dunia ini, tapi masuk neraka, itu tidak ada nilainya kenikmatan yang pernah kita rasakan di dunia. Kita pernah mendengar hadis bahwa di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala mendatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dicelupkan satu kali celupan ke neraka. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan hidup sebelum ini?" Dia bilang, "Saya tidak pernah merasakan sedikit pun." Padahal dia orang yang berbahagia di dunia. Orang yang hidup bermewah-mewah di dunia. Tapi karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dicelupkan ke neraka satu kali, hilang seluruh kenikmatan yang pernah dia rasakan. Hilang seluruh kenikmatan yang pernah dia rasakan. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan bukan dengan kenikmatan hidup di dunia ini. Kalau begitu, kapan dinamakan kita hidup bahagia? Apa sebab yang bisa kita lakukan agar supaya kita hidup bahagia di atas muka bumi? Maka syariat kita adalah syariat yang sempurna dalam menjelaskan segala sesuatu yang kita butuhkan, dalam menjelaskan segala perkara yang kita bisa menjadikannya sebagai sebab hidup bahagia. Di kesempatan ini kita akan menyebutkan 5 sebab secara singkat, yang kalau kita lakukan dan kita menempuhnya, kita akan hidup bahagia, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dan ini yang paling pokok dan inti, adalah kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebab terbesar yang membuat kita bahagia dalam kehidupan dunia, alam barzakh, dan akhirat. Kita beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kalau kita tidak melanjutkan cuma sampai di situ, itu sudah cukup. Apalagi setelahnya, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan." Siapa yang beramal amalan soleh, beramal amalan kebaikan, min dzakarin aw unsa, dari laki-laki ataupun perempuan, dari kita ikhwan ataupun akhwat, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, beramal karena keimanan kepada Allah, karena percaya apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepadanya. Apa jaminannya? Itu sedikit yang dilakukan. Beramal di atas keimanan, istiqomah dengan keimanan itu. Apa yang kita dapatkan? Kebaikan dunia akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala untuk dunia, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Antum kalau beriman kepada Allah, dijamin pasti baik kehidupan. Walaupun orang lain melihat kita orang susah, tidak ada pekerjaan, yang jelas pakaian tidak terlalu indah, orang-orang bergaya dengan mobilnya, rumah yang cantik, kita hanya pakai motor, pakaian sederhana, makan sederhana, rumah sederhana. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, kitalah yang paling baik kehidupannya. Allah yang janjikan, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini yang menjamin adalah mencipta seluruh manusia, yang menjamin seluruh rezeki manusia, yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjamin kita, tidak ada satupun yang di dunia ini yang bisa menjadikan kita hidup sengsara. Tapi satu syaratnya, kita harus istiqomah di atas keimanan. Kita tidak boleh beriman di ujung-ujung. Kalau ditimpa oleh kebaikan, kita senang, kita masuk masjid. Tapi kalau ditimpa oleh musibah, kita tidak pernah dilihat di masjid. Kita harus jujur dalam keimanan. Kalau kita jujur, pasti kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Di dunia, di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kami akan membalas mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Balasan Allah, surga bagi orang-orang yang beriman. Yang mana surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbayang dalam pikiran kita. Itu namanya balasan yang lebih baik. Itu adalah balasan lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Beri kabar gembira. Disuruh beri kabar gembira. Itu menunjukkan bahwa orang yang disebutkan sebentar itu adalah orang yang hidup dalam kebahagiaan. Tidak akan pernah susah. Karena mereka adalah diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa basyiril ladzi," beri kabar gembira orang-orang yang disebutkan alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman lagi beramal amalan soleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwasanya bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini kebahagiaan. Tapi harus kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus istiqomah di atas keimanan itu. Dengan itu, kalau kita mampu beriman kemudian istiqomah,
tidak akan pernah kita susah. Tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa sedih dalam kehidupan kita. Coba antum perhatikan dan lakukan. Allah Subhanahu wa taala menjamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sungguh orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, dia beriman, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Nah, ini yang sulit. Beriman menyatakan Rabb-nya adalah Allah, kemudian istiqomah. Kalau kita mampu, kita beriman kemudian kita istiqomah di atasnya, kata Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada mereka malaikat-malaikat Allah. Yang mana malaikat ini akan berkata, "Alla takhafu wa la tahzanu." Jangan kalian takut dan jangan bersedih. Orang yang beriman begitu, kalau dia beristiqomah di atas keimanan. Tidak ada rasa takut terhadap apa yang akan datang, dan tidak ada rasa sedih terhadap apa yang telah berlalu. Itu orang beriman yang istiqomah di atas keimanan. Dan mereka diberikan kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kalau kita mampu mewujudkan keimanan di dalam hati kita, beramal dengan anggota badan kita, ucapkan dengan lisan kita, maka berbahagialah dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah bersedih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan hidup bahagia di atas muka bumi Allah ini. Bagaimanapun susahnya kita dalam kehidupan duniawi, tapi kita akan berbahagia kalau kita selalu bertakwa kepada Allah. Kalau kita selalu bertakwa kepada Allah. Takwa itu pada intinya adalah selalu menjalankan perintah dan selalu meninggalkan larangan di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan perintah karena Allah perintahkan, kita tinggalkan larangan karena Allah larang. Itu namanya takwa. Kalau kita mampu mewujudkannya, maka kita tidak akan pernah susah. Dijamin setiap permasalahan kita pasti ada jalan keluarnya. Itu pasti. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya jalan keluar. Dari masalah apa tak disebutkan. Masalah apapun yang antum hadapi di dalam kehidupan dunia ini, kalau antum bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar untuk antum. Ini jaminan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisih janjinya. Tinggal kita mampu enggak kita wujudkan takwa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap masalahnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Rezeki akan datang kepada kita di kehidupan dunia ini. Yang mana dengan rezeki itulah kita akan bahagia. Karena lapangnya rezeki itu membuat kita bahagia dalam kehidupan dunia ini. Lapangnya rezeki akan membuat kita bahagia dalam kehidupan dunia ini. Dan sebab itu yang bisa kita lakukan adalah takwa kepada Allah. Bukan hanya sekedar bekerja, tapi juga harus ada nilai takwa dalam hati kita. Maka Allah akan menjamin rezeki kita. Bahkan seluruh urusan kita akan mudah kalau kita bertakwa kepada Allah. Apa masalah kita?
Apa urusan yang kita mau lakukan? Kalau kita bertakwa, pasti mudah. Yang menjaminnya adalah yang mengatur segala urusan hamba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh urusan hamba itu menjadi mudah. Jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan dengan takwa kita akan bahagia di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang suatu amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Yang paling banyak menjadi sebab seorang itu masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat. Taqwallah wa husnul khuluq. Kamu bertakwa kepada Allah dan berbaik akhlak. Berakhlak dengan akhlak yang baik. Lihat, taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling pertama adalah bertakwa kepada Allah. Ini antum akan bahagia di akhirat. Dijamin antum akan masuk surga. Selamat dari neraka. Kalau kita bertakwa kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiya, tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Lihat kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun dari kalian pasti akan melewatinya. Kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala pasti akan lewati jembatan. Yang mana jembatan ini itu diletakkan di atas neraka. Tidak seorang pun dari kalian pasti akan melewatinya. Tapi ingat, siapa yang selamat? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Itu sudah ditetapkan dan ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita melewati sirat. Kata Allah, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi yang diselamatkan tidak ada disebutkan. Kami selamatkan orang yang punya kedudukan tinggi. Kami selamatkan orang yang paling banyak hartanya. Kami selamatkan orang yang paling banyak anaknya. Kami selamatkan orang yang paling banyak kendaraannya. Bukan. Satu yang disebutkan. Satu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Apa itu sifatnya? Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kami biarkan orang-orang zalim jatuh di dalam neraka. Kita mau selamat. Kita mau bahagia. Masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jalannya adalah takwa. Antum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab. Dan banyak sekali dalil kalau antum baca dalam Al-Qur'an. Kalau antum baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak cukup satu majelis. Karena sebab-sebab kebahagiaan itu sebenarnya satu sebab. Bisa kita berbicara panjang karena banyaknya dalil dalam Al-Quran dan Sunnah terkait dengan hal tersebut. Tapi intinya kita akan menyebutkan dengan singkat. Ini kalau kita mampu, kita beriman kepada Allah. Kemudian selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijamin surga. Dijamin bahagia dalam kehidupan dunia ini. Apapun yang kita inginkan, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti apa yang kita inginkan itu akan tercapai. Kalau itu baik untuk kita dalam kehidupan ini. Kecuali hal itu akan membuat buruk dalam kehidupan ini. Yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena itu akan membahayakan kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita akan bahagia dalam kehidupan dunia ini kalau kita
mampu selalu bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Setiap yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sesuatu, kita mampu mensyukurinya, pasti kita bahagia. Pasti kita bahagia. Itu sudah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah banyak kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada sesuatu apapun yang kalian rasakan berupa nikmat, maka kecuali pasti itu dari Allah. Apapun kita bisa duduk dengan aman di masjid rumah Allah seperti ini, ketahuilah itu nikmat. Jangan anggap nikmat itu kalau antum dapat harta banyak, dapat pemasukan per bulan banyak. Bukan, itu nikmat. Tapi masuk juga masjid, duduk karena Allah, itu juga nikmat. Banyak pemberian Allah kepada kita, bahkan kita tidak mampu menghitungnya. Tidak akan mampu kita. Jangan menghitung yang kemarin. Mampu nggak antum hitung yang hari ini? Antum tidur tadi malam, bangun pagi, dalam keadaan aman, sehat. Mampu nggak antum hitung? Tidak mampu kita. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk membilangnya. Tidak mampu kita. Makanya kewajiban kita yang diwajibkan oleh Allah bukan menghitung nikmat, karena tidak mampu kita. Kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat Allah. Kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat Allah. Dan kalau kita selalu mensyukuri nikmat Allah, pasti kita bahagia. Pertama, kita akan bahagia dengan mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat itu akan ditambahkan kepada kita. Itu sudah jaminan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Ingatlah ketika Rabb kalian mengumumkan. Ketika Rabb kalian memberitakan kepada kalian, kalau kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, saya akan menambah nikmat itu. Kebahagiaan apa yang kita dapatkan kalau seperti itu? Karena kalau kita dapat nikmat, itu sudah bahagia, kan begitu? Tapi kalau kita mensyukurinya, tentunya akan lebih bahagia lagi. Karena dijamin akan ditambah. Dijamin akan ditambah. Kalau kita melihat orang tadinya mendapatkan nikmat, kemudian hilang, ketahuilah itu karena dia tidak syukuri. Kalau orang diberikan nikmat untuk mengenal agama Allah, mudah baginya untuk belajar, mudah baginya untuk bermajelis ilmu, tempat-tempat disiapkan, tapi tidak syukuri dengan mendatangi majelis ilmu, taklim, tidak syukuri dengan itu, ketahuilah nikmat itu akan hilang darinya. Kalau kita melihat saudara kita tadinya punya banyak harta, kemudian tiba-tiba bangkrut, ketahuilah itu karena bermasalah dengan kesyukurannya. Kalau kita melihat orang tadinya badannya baik, bagus, sehat, tapi tiba-tiba kita melihat dia sakit, ketahuilah itu karena tidak mensyukuri. Di antara sebabnya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah jamin kepada kita, kalau kita mensyukuri nikmat Allah, itu pasti ditambah. Kalau kita sehat, akan ditambah kesehatan kita. Akan ditambah. Kalau kita punya banyak harta, dengan mensyukurinya, akan ditambah harta itu kepada kita. Kalau kita punya apapun di dunia ini, kalau kita mensyukurinya, pasti ditambah. Ini jaminan Allah. Allah berjanji dengan itu. Dan Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Bahkan dijamin, kalau antum mampu bersyukur, apa yang antum miliki tidak akan pernah dikurangi. Antum tidak akan pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang membuat antum susah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum, makana Allahu syakiran alima."
Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyusahkan kalian. In syakartum wa amantum. Kalau kalian selalu bersyukur dan selalu beriman. Itu yang disebutkan. Selama kalian selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah tidak akan menyusahkan kalian. Wa kana Allahu syakirun alima. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Ini yang perlu kita ketahui, bahwa selalu mensyukuri nikmat Allah. Kita mengakui dalam hati kita bahwa saya dapat kebaikan dari Allah. Kita ucapkan dengan lisan kita, alhamdulillah, saya dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita gunakan nikmat itu dalam ketaatan. Kita gunakan nikmat itu dalam ketaatan. Itu namanya syukur. Syukur itu bukan hanya sekedar bilang alhamdulillah. Enggak. Syukur itu kita yakini dalam hati, kita akui itu nikmat Allah. Yang kedua, kita ucapkan dengan lisan kita alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, kita gunakan nikmat itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kalau itu terkait dengan orang lain, ada orang berbuat baik kepada kita sehingga kita dapat nikmat, maka kita berterima kasih dan bersyukur pada orang itu. Itu yang keempat. Karena Nabi SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak ada yang dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Tidak berterima kasih kepada manusia. Ini 4 hal dalam kesyukuran. Yang mana kalau ini bisa kita lakukan, dijamin kita bahagia. Dijamin kita bahagia dalam kehidupan dunia ini. Itu sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita akan hidup bahagia di kehidupan dunia yang sementara ini kalau kita berdosa, segera bertobat. Bukan kalau kita tidak berdosa. Tidak bisa. Kita sudah ditakdirkan untuk berdosa. Di kehidupan dunia ini, semua kita pasti jatuh dalam dosa. Iya. Itu sudah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam, anak antum, sesoleh apapun orang, sebaik apapun orang, pasti jatuh dalam dosa. Pasti jatuh dalam dosa. Tidak ada seorang pun dari kita yang berani menjamin saya tidak pernah dosa. Tidak ada. Karena yang maksum itu hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita umatnya tidak. Bahkan kata Nabi SAW, "Laulam tudnibu ladhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak berdosa, Allah akan menghilangkan kalian. Kemudian Allah akan datangkan suatu kaum yang akan melakukan dosa kemudian bertobat. Iya. Jadi kita pasti jatuh dalam dosa. Semuanya. Semuanya. Tapi ingat, yang membuat kita bahagia adalah kalau berdosa dan segera bertobat. Kita lakukan kesalahan, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ternyata membuat kita hidup bahagia di atas dunia ini. Itu pasti. Apa yang kita inginkan? Kebahagiaan di dunia ini kan kita punya harta banyak. Kita punya anak. Kan begitu? Itu kan kebahagiaan kita. Punya istri, punya anak, harta. Ini bisa kita dapatkan dengan penuh kalau kita selalu bertobat kepada Allah. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Saya katakan kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Mintalah ampun kepada Rabb kalian. Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Kalau ini bisa dilakukan,
Kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya sebagai jawabannya, yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Bayangkan jaminannya sangat banyak, padahal satu saja yang dilakukan, beristighfar dari dosa. Pertama, yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kalian hujan. Yang mana kalau tidak ada hujan, kita akan susah. Kita akan susah. Pertanian akan gagal. Peternakan akan kelaparan kalau tidak ada hujan. Tapi dengan beristighfar, kata Allah, yursilis samaa 'alaikum midrara. Langit akan menurunkan hujan yang banyak. Kalau kita beristighfar. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yumdidukum. Tidak dibilang, bukan lagi sembarangan ini. Wa yumdidukum. Dan Allah akan menghamparkan. Dibilang dihamparkan. Bukan diberikan. Tapi dihamparkan untuk kalian. Bi amwal. Harta. Wa banin, dan anak keturunan. Dihamparkan harta. Apa yang kita perlu lakukan supaya itu semua dapat? Istighfar. Berdosa, segera bertobat. Kita tidak disalahkan kalau kita berdosa, karena itu memang sudah qadar Allah. Sudah menjadi takdir Allah kita berdosa. Tapi kita akan disalahkan kalau tidak bertobat. Tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat jaminannya. Hujan akan turun dari langit. Harta akan dihamparkan kepada kita. Anak akan diberikan kepada kita. Wa yaj'al lakum jannat. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Banyaknya jaminannya. Kalau semua ini ada, ini kan sebab kita bahagia. Hujan turun, harta ada, anak ada. Kadang-kadang orang punya banyak harta, tidak punya anak, susah juga. Kan begitu? Anak ada, dikasih. Kebun dikasih. Air mengalir di kebunnya. Kalau orang dapat ini, pasti bahagia. Tidak ada yang pernah susah kalau sudah seperti itu. Iya. Tapi kapan kita bisa dapatkan itu? Istighfar. Jangan pernah merendahkan yang namanya istighfar. Kadang sebagian kita hanya melihat usaha zahir. Usaha yang nampak. Mau dapat harta, kerja. Enggak. Itu hanya sebab di antara sebab-sebab yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat. Tapi sebab pokok adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersalah, kita beristighfar. Kita kurang dalam hak Allah, beristighfar. Kurang dalam hak sesama manusia, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan bahagia. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ia mengatur seluruh kehidupan kita. Ini yang keberapa? Keempat. Yang kelima dan yang terakhir adalah bersabar. Bersabar. Ini kesabaran di dalam kehidupan dunia ini, itu akan membuat kita hidup bahagia di atas muka bumi. Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil harta kita, diambil anak keturunan kita, diambil keluarga kita. Tapi kalau kita mampu bersabar, itu pasti Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk kita kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kebahagiaan bagi kita. Pasti. Kita ditimpa musibah, kemudian kita bersabar di atas musibah itu,
maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Itu adalah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita mampu ridho terhadapnya. Bahkan Allah beri kita kabar gembira kalau kita mampu bersabar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, "Wabashiri as-sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Lihat jaminannya. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Yang bagaimana itu? Ciri-cirinya. Mereka, kata Allah, alladzina idza asaba, lihat. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu mereka kalau ditimpa musibah, qalu, mereka akan bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan hanya kepada Allah semuanya kembali. Harta kita diambil, milik Allah, bukan milik kita. Itu titipan Allah kepada kita. Keluarga kita diambil, milik Allah. Bahkan ada sebagian dari kita diambil, milik Allah. Kalau kita mampu menyadari itu, maka kita akan mendapatkan keutamaan di berikutnya. Kata Allah, ulaika alaihim shalawatum min rabbihim. Ini yang pertama. Mereka itu akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Itu keutamaan pertama. Apa artinya salawat Allah kepada kita untuk kita? Yaitu Allah akan menyebut-nyebut kita di atas. Kebahagiaan apa yang lebih besar daripada itu? Kita jalan di muka bumi, tapi disebut di langit. Itu kebahagiaan yang sangat besar. Itu adalah kebahagiaan yang sangat besar. Karena tidak apa-apa kita hina di dunia ini, tapi disebut di langit. Yang masalah kalau kita berbahagia di dunia, tapi di langit tidak pernah disebut. Itu masalah. Tapi ingat, siapa yang mampu bersabar, satu yang mereka dapatkan, mereka akan mendapatkan salawat dari Allah. Jaminan. Kemudian yang kedua, warahmah. Mereka akan mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah. Siapa yang disayangi oleh Allah, tidak ada yang mampu membencinya. Karena dalam hadis Jibril, Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mencintai seorang hamba akan memanggil Jibril. Mengatakan, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Saya mencintai si fulan, disebutkan namanya. Maka cintai dia. Cintai dia. Kemudian Jibril memanggil penduduk langit. Bahwa Allah mencintai si fulan, maka kalian cintailah dia. Dicintai oleh seluruh penduduk langit. Setelah itu kata Nabi SAW, dijadikan kecintaan di penduduk bumi terhadapnya. Jadi orang-orang akan mencintainya. Karena dia telah dicintai di atas. Beda kalau hanya dicintai oleh penduduk bumi, tidak dicintai di atas. Itu paling cinta buatan, cinta palsu. Paling dia suka sama kita karena ada uang. Paling dia cinta sama kita karena kita punya banyak kebaikan kepadanya. Tidak nyata. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita, semua orang akan cinta pada kita. Semua orang akan mudah menerima kita. Iya. Makanya yang menjadi pokok perhatian kita, bagaimana Allah mencintai kita, bukan bagaimana kita mencintai Allah. Karena itu yang paling pokok. Ini kalau kita mampu bersabar atas musibah yang diujikan oleh Allah, maka kita akan mendapatkan kasih sayang Allah. Ini yang kedua. Kemudian yang paling pokok, yang terakhir. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang akan selalu mendapatkan petunjuk. Kalau dalam kehidupan dunia ini, kita selalu berjalan di atas petunjuk Allah, ketahuilah, kita pasti bahagia. Kita pasti bahagia. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pemberian yang terbaik itu adalah kesabaran.
Kalau kita diberi apapun dalam kehidupan dunia ini, ketahuilah yang paling baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kesabaran. Yang paling baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kesabaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ini dengannya kita tutup pembahasan dan kajian kita di hari ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yastagni yughnihillah. Wa may yasta'fi yu'iffahu Allah. Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Wa ma u'tiya ahadun khairan awsa' minas sabr." Siapa yang selalu merasa cukup, Allah akan mencukupinya. Siapa yang selalu menjaga kehormatannya, Allah akan menjaganya. Siapa yang selalu berusaha bersabar, Allah akan memberikan kesabaran kepadanya. Kemudian Nabi katakan, tidaklah seorang diberikan kebaikan lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Jadi kesabaran itu adalah pemberian yang terbaik yang diberikan kepada kita. Yang diberikan kepada kita. Ini beberapa sebab dan banyak lagi sebab yang bisa menjadikan kita bahagia dalam kehidupan dunia ini. Semoga ini bisa menjadi bekal untuk kita, bisa menjadi pedoman untuk kehidupan kita di dalam kehidupan dunia ini, untuk kita bisa berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesenangan dan penuh kenikmatan serta penuh kebahagiaan. Kalau ada pertanyaan, silakan boleh diajukan. Boleh pertanyaan langsung, silakan. Silakan, silakan Pak. Iya, Masya Allah. Pertanyaan yang bagus, Masya Allah. Siapa lagi nama kita Pak? Saya lupa. Pak Muhayyan, Masya Allah. Abu Farhan. Iya, ini kan 5 kebahagiaan, kata beliau, 5 sebab. Iya, apa trik supaya kita dapat ini perkara 5? Yang paling trik yang paling pokok dan ini pamungkas, belajar. Kalau kita belajar, kita akan dapat ini 5. Dengan belajar kita akan beriman. Dengan belajar kita akan bertakwa. Dengan belajar kita akan bersyukur. Karena kita tahu bahwa pemberian Allah ini. Dengan belajar kita akan sadari semua pemberian itu. Dengan belajar kita akan beristighfar. Oh, ternyata banyak sekali kesalahan saya. Dan dengan belajar kita akan bersabar. Ridho terhadap ketentuan Allah. Satu trik. Iya, karena kita minta satu. Alhamdulillah. Iya, itulah yang bisa kita lakukan. Belajar. Iya. Silakan kalau masih ada. Iya. Masih bisa, Pak. Silakan. Mau kita tambah berapa? Iya. Iya, Masya Allah. Keimanan kan bertingkat-tingkat. Apa juga takwa begitu ya? Bertingkat-tingkat, iya. Sama juga. Takwa juga bertingkat-tingkat. Iya. Lihat, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi kita adalah imamul muttaqin. Pimpinan orang-orang yang bertakwa. Berarti ada ketakwaan yang paling tinggi. Dan ada ketakwaan yang rendah. Iya. Nah, itu tentunya sama. Kan keimanan itu kan terkait dengan hati. Iya. Keadaan hati. Demikian pula takwa itu terkait dengan keadaan hati. Sama bertingkat-tingkat juga seperti keimanan. Wallahu a'lam. Silakan. Baik. Iya, sekarang ada pertanyaan, Masya Allah. Kita bertobat. Tapi jatuh lagi.
Dan kita bertobat, tapi jatuh lagi. Apakah itu main-main sama Allah? Ya tidak, kalau kita jujur. Kalau kita jujur, ada dalam hadis Nabi SAW bahwa seorang hamba melakukan dosa. Kemudian dia bertobat. Alima anna lahu rabb. Dia tahu, dia yakin dia ada Allah yang mengampuni seluruh dosa. Dia bertobat. Faqad ghafartulah, maka saya ampuni dia. Jatuh lagi. Dia kembali lagi. Kembali Allah katakan, dia tahu dia punya Rabb, dia minta ampun. Saya ampuni dia. Jadi setiap kita kembali kalau dengan menyadari, iya, bukan karena bermudahan, Pak. Bukan karena harapan yang tinggi. Karena kadang orang itu, dia dosa. Anda katakan Allah akan ampuni saya sebentar. Ini bahaya. Itu yang bahaya. Tapi kalau kita lupa, sehingga kita dosa. Kemudian kita kembali ingat. Itu keutamaan. Allah akan selalu mengampuni dosa itu. Kata Nabi SAW, Inna Allah yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'an nahar. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'al lail. Allah Subhanahu wa taala selalu menghamparkan tangannya di malam hari untuk menerima tobat yang melakukan kesalahan di siang hari. Dan Allah menghamparkan tangannya di siang hari untuk menerima tobatnya yang melakukan di malam hari. Seperti itu. Itu bukan main-main. Kalau kita kan seorang mukmin itu nasaan, pelupa. Tapi dia sadar itu adalah dosa. Jatuh lagi, pelupa dia. Pelupa. Maka Allah selalu mengampuni karena dia lupa. Yang bahaya itu kalau dia melakukan dosa, sadar itu dosa, nggak lupa. Tapi dia lakukan. Nah, itu bahaya. Itu bahaya. Kadang-kadang ada unsur penghalalan terhadap dosa. Iya. Tapi kalau dia lakukan tetap sadar ini dosa, tapi dorongan hawa nafsunya dan syaitan lebih tinggi sehingga dia jatuh ke dalamnya dan dia bertobat setelahnya. Allah selalu akan mengampuni. Itu bukan bermain-main. Kembali ke kita. Kembali ke kita. Itu wallahualam. Ini ada pertanyaan online. Dilihat karena banyak juga teman-teman yang nonton, ada 100 lebih. Dilihat di sini ada yang mengajukan pertanyaan, bagaimana bacaan doa ketika sholat jenazah? Misalnya yang meninggal 2 orang atau lebih. Ya bacaannya kalau 2 orang tinggal ditambah huma. Allahumma, misalnya doanya Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihima. Begitu. Maksudnya tambahkan domirnya, kata gantinya. Kan kalau satu kan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kan begitu. Kalau 2, buat Allahumma gfir lahuma. Ya kan? Warhamhuma wa'fu anhuma. Begitu. Kalau lebih dari 2, tinggal ditambah domir jamak. Hum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'adikilhum. Begitu. Iya. Diganti domirnya, kata gantinya. Diganti kata gantinya. Itu wallahualam yang bisa dilakukan. Silakan kalau ada yang bertanya. Ini ada buku sebagai hadiah. Ada 5. Siapa yang mau mendapatkan pertama? Angkat tangan. Kita? Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Berapa tadi yang kita sebutkan sebab kebahagiaan? 5. Kita bisa sebutkan 2. Apa itu? Sudah. 2, Pak. Alhamdulillah. Jadi ada 5. Tapi kan sudah sebutkan semua. Iya. Lanjutkan. Iya. Bersabar. Salah-salah. Kita sudah suruh 2, disebutkan 3. 2 lagi. Bersyukur. Lubang 1 nih. Alhamdulillah. Iya, data hadiah ini. Hadiah untuk muslimah, hukum seputar hijab, syar'i dan tabarruj. Siapa yang menyebutkan 1? Angkat tangan cepat. Oh, Pak Abu Hayy yang paling cepat.
Iya. Apa Pak Bayan? Bertobat, alhamdulillah. Silakan Pak Bayan. Iya. Siapa lagi yang mau? Wajah dong, masya Allah. Iya. Ada yang kita tangkap dalil yang saya sebutkan di ceramah tadi aja dong. Iya. Satu saja dalilnya. Tidak ada. Tidak ada yang kita ingat. Iya. Biar satu. Tidak mungkin ingatnya dulu. Biar maknanya. Oh begini. Kalau orang beristighfar, apa yang diberikan Pak? Perkataan Nabi Nuh. Kalau orang beristighfar, apa yang Allah akan berikan kepadanya kalau beristighfar? Kecukupan. Dalam hal, kan disebutkan tadi di ayat. Harta terus, kenikmatan terus, ya, anak, masya Allah, terus, istri, nggak ada istri tadi Pak. Cuma tidak mungkin ada anak kalau tidak ada istri, kan pasti dikasih istri. Oh, masya Allah. Kasih ini apa ya? Kita putuskan ini. Makasih. Iya. Masih ada dua. Siapa lagi yang mau? Oh iya, baik. Dua ya, langsung ada dua. Langsung ini dulu. Iya, baik. Apa pertanyaannya? Iya. Yang susah-susah dicari tadi? Yang mudah-mudah? Iya. Oh, yang mudah-mudah. Iya. Ya, yang mudah-mudah. Susah. Iya. Kita lihat tadi siapa yang hadir terakhir. Siapa yang paling terakhir masuk masjid? Siapa? Yang di sana? Asraf. Siapa Asraf ya? Asraf. Asraf. Kita yang paling terakhir. Enggak tahu. Cuma dia hukumi karena kita di pintu. Korinanya diamalkan ya. Indikasinya ya. Paling belakang di pintu situ berarti paling terakhir ya. Betul dia Pak. Ya? Yakin gini? Iya. Tapi kita lihat dia yang paling terakhir. Lumayan lah. Kasih dia. Kita. Siapa yang paling pertama? Ya? Terlambat kita. Kita paling terakhir kan? Hah? Enggak sih. Iya. Tapi kita kasih karena semangat sekali berangkat tangan tadi kan? Alhamdulillah. Baik. Enggak ada lagi pertanyaan? Kalau enggak ada kita tutup. Alhamdulillah semua yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala yang kami sampaikan tadi dan yang salah itu dari kekurangan kami mohon maaf dari hal tersebut. Subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.